Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila sabilir rasyad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari yang cerah ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian yang sama, yaitu kitab Mabahithul Fiqh. Beberapa hari yang lalu kita semuanya disibukkan dengan acara silaturahim, dan pada saat ini insya Allah kita akan melanjutkan kembali kajian-kajian kitab-kitab. Adapun pada kajian kitab kali ini yaitu kita bacakan kitab Mabahithul Fiqh. Mabahithul Fiqh ala madhabil Imam Syafi'i radhiyallahu an, juz salis, juz ketiga. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, langsung saja kita bacakan kitab fikihnya ya. Karena kitab fikih ini para pemirsa sangat penting bagi kita semuanya untuk memahami ya dasar-dasar dari hukum-hukum di dalam Islam. Ini akan kita pelajari, termasuk apa saja hukum-hukum yang ada di dalam agama Islam dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita semuanya masih tetap semangat ya dalam mengkaji ilmu fikih ini. Bismillahirrahmanirrahim. Usulul Islam utawi iki iku nerangake pokok-pokoke agama Islam. Di sini pemirsa kita akan menerangkan dasar-dasar agama Islam ya. Al-Islam utawi Islam wa ya Islam al-inqiyadu iku tunduk lima maring barang jaa kang teko bihi kelawan gawa mah sapa nabiyyu jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam bitiba'il awamiri kelawan anut pira-pira perintah wajtinabin nawahi lan ngatuhi pira-pira larangan. Di sini diterangkan yang dimaksud dengan Islam adalah apa? Al-inqiyadu, tunduk patuh terhadap apa? Lima ja'abin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu segala apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu manut ya, taat kepada apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan taat untuk menjauhi larangan-larangan yang Rasulullah perintahkan. Ini adalah makna dari Islam. Usulul Islami utawi pira-pira pokok-pokok Islam arbaatun iku papat. Al-Qur'anu suwiji Al-Qur'an, wal hadisu lan hadis, wal ijma'u lan ijma' atau kesepakatan para ulama, wal qiyas lan qiyas. Adapun dasar landasan hukum dari agama Islam yaitu ada 4 para pemirsa. Yang pertama adalah Al-Qur'an ya. Al-Qur'an ini ya. Dan yang kedua hadis. Yang ketiga ijma' ya. Dan yang keempat adalah qiyas. Diterangkan di sini apa itu Al-Qur'an. Al-Qur'an utawi Al-Qur'an wa kitabullahil munazzalu ala sayyidina Muhammadin. Yang dimaksud Al-Qur'an adalah kitabullah, kitabnya Allah,
al-munazzalu yang telah diturunkan kepada siapa? Kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam li islahin nas krana bagusi menungso fi dini min dalam agamane ya nas wa dunyahum lan dunyane nas wa akhiratihim lan akhirate menungso to nas. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, yang dimaksud dengan Al-Qur'an yaitu apa? Pemahaman dari Al-Qur'an. Ya. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umatnya, yaitu umat manusia. Tujuannya itu apa? Untuk memperbaiki ya dalam kehidupannya, memperbaiki agamanya, memperbaiki kehidupan di dunianya, dan memperbaiki kehidupan di akhiratnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sementara apa itu hadis? Al-hadis huwa aqwalun nabi, iku pira-pira dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa amaluhu lan pira-pira amale Kanjeng Nabi, allati kang bayanat nerangake ya hadis ya allati mang ahkamal islami ing pira-pira hukum Islam, wa arsyadatin nas lan nuduhake ya allati annasa ing menungso ilaiha marang ahkam. Yang dimaksud dengan hadis, hadis ini adalah apa? Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keterangan yang lain, hadis adalah hal-hal yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapannya, perbuatannya Nabi, dan persetujuan Rasulullah. Nah, ini apa yang dinamakan hadis. Di sini diterangkan bahwasanya perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana menerangkan ya, perbuatan tersebut menerangkan hukum-hukum dalam agama Islam, dan perbuatan Rasulullah ini menunjukkan memberi bimbingan kepada manusia. Ini namanya hadis ya, menurut pendapat Yai Musannif ini dalam kitab Mabatil Faqih ini. Al-ijma', apa itu ijma'? Wa ya ijma' ittifaqun, sepakat mujtahidil ummah, ya pira-pira mujtahid umat, ba'da nabiyha sa'use nabi ni umat. Terus Nabi Muhammad siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi asri minal a'sari, yaitu apa? Yang dalam siji mangsa minal a'sari kang tetep saking pira-pira mangsa, ala ayyi amrin ing atase endi-endi bae perkara kana kang kedadean kang ana ya amr. Lalu yang dimaksud dengan ijma' adalah kesepakatan para mujtahid ya, orang-orang yang ijtihad ya di dalam hukum, orang-orang yang al-juhdu, orang-orang yang berusaha keras ya untuk memecahkan sebuah permasalahan hukum yang dulunya ya pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dalam hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan, tapi di situ para ijtihad atau apa berusaha untuk sepakat ya hukum itu betul-betul membawa kemaslahatan umat ya, yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh umat dan ulama ya. Karena kita tahu bahwasanya al ulama warasatul anbiya, penerus para nabi. Jadi ijtihad ini ya, para ulama sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu masa-masa tertentu di mana ya dihadapkan dengan berbagai macam persoalan-persoalan agama yang mungkin dulunya tidak dijelaskan secara spesifik ya, tapi
para ulama berijtihad ya untuk mendapatkan penyesuaian di dalam melaksanakan hukum tersebut sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kias, al-kias utawi kias wa iya kias tatbiqu iku nyocokake amrin perkara, tatbiqu amrin nyocokake perkara lam yujad kang ora den temu lahu ketuwe piye perkara dalilun apa dalile ala nadhirihi ing antase apa padane ya perkara li istirakihima krana sekutone ya perkara lan yaitu nadir tegese nu madhaake hukum fi illatil hukm ing dalem illati hukum. Ya, adapun di sini diterangkan apa itu kias. Ya, kias itu adalah apa? Kias adalah apa? Menyesuaikan suatu permasalahan yang tidak terdapat dalilnya ya pada masa Rasulullah itu atas permasalahan yang menyamainya, yang mana kedua permasalahan itu bersesuaian mengenai sebab hukumnya. Ini makna dari kias ya. Usaha untuk apa menyocokkan atau memberikan perbandingan yang sama antara hukum yang satu dengan hukum yang ada hubung kaitnya dengan ilah tersebut ya, peristiwa tersebut. Kias ya, dikiaskan. Kalau misalnya dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bila melihat matahari ya, tentunya dengan ya alat sederhana ya, atau dengan penglihatan. Kalau melihat waktu, bagaimana kalau orang zaman sekarang memakai jam tangan ya, memahami waktu dengan jam tangan, ini adalah diperbolehkan juga. Banyak sekali perbuatan hukum-hukum yang ya ini yang dulunya tidak ada di dalam masa-masa Rasulullah SAW ya. Ada zaman sekarang sudah keadaan berbeda, ilmu teknologi juga berbeda seperti itu. Maka bagaimana para ulama ini mengkiaskan hukum-hukum tersebut yang sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, demikianlah materi usulul Islam. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semuanya dan kita dapat memahami ya dasar-dasar hukum Islam. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قبل الحلقات تيه بضياع بشتات من دون نعيم الآيات نغتال لنحفظها الخلقا في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط